Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Glory Lampung. Kali ini di video ini gue mau ngebahas tentang salah satu video gue ya, yang lumayan bikin perhatian. Dimana di sini udah gue search nih, kontennya tentang ini, yaitu tentang alat tentang alat vakum ya, vakum sealer atau vakum makanan ya. Dimana di sini untuk penayangannya udah lumayan banyak ya. Di sini gue uploadnya tuh tanggal 27 Agustus 2020. Jadi ini mau gue review ulang di satu tahun pemakaian lah. Walaupun akhir-akhir ini gue nggak terlalu banyak pakai ya untuk alat ini, tapi mau gue review ulang lagi. Dimana di sini untuk penayangan udah 50.000, yang angkanya lumayan lah buat gue. Untuk YouTuber kecil kayak gue, jadi ya lumayan. Di sini untuk komentarnya yang bikin gue pengen buat lagi untuk review ulang dari mesin ini. Dimana juga untuk like-nya di sini ya lumayan gede, 84,9% di video ini, dan untuk like-nya sendiri 376, cuman unlike-nya juga lumayan banyak. Tapi ya untuk monetisnya di video ini ya lumayan besar juga. Lumayan lah buat gue nambah-nambah beli bumbu dapur ya. Oke, selanjutnya di sini langsung aja gua ke pembahasannya, dimana gua mau bacain dulu komentar-komentarnya, baru nanti gua review ya sesuai komentarnya lah nanti. Bisa kalian tonton video ini sampai selesai ya. Oke, langsung gua ke tab komentar ya, dimana ini udah gua filter ya dari komentar yang paling teratas dulu. Oke, jadi pertama yang paling atas ini gua sematkan dari komentarnya Putra Santai. Dimana di sini dia ngomen tentang yuk biasain baca buku manual dulu walaupun gak show di video. Oke, di sini ya buat kalian lah yang punya elektronik, wajib lah kalau misalkan beli alat-alat itu harus baca lah, setidaknya dibaca dan tahu lah penggunaannya, baru bisa lihat-lihat dari video-video orang. Jadi nggak asal kita nonton aja gitu, nggak mau cari tahu sendiri gitu. Selanjutnya di sini ada dari Tri Channel. Dia komen tentang bisa diatur detik vakumnya nggak? Kalau vakum makanan basah kan harus ada cepat detiknya. Oke, di sini mau gua kasih tahu kalau misalkan di mesin itu dia memang udah ada untuk mode-modenya. Untuk makanan basah, makanan kering udah ada modenya. Tapi kalau misalkan kalian pengen sendiri juga ada untuk untuk kalian vakum manual ada juga. Cuman kalau misalkan udah ada mode, kenapa nggak pakai aja modenya gitu, udah disiapkan sesuai standar penggunaan mesinnya ya. Oke, selanjutnya dari Sri Ningsih. Wah, udah kasih like nih, keren, makasih bang. Oke, selanjutnya dari Mama Aon. Kalau untuk kemasan papercraft atau standing pot transmat aluminium foil bisakah? Kalau ini gue kurang tahu, kayaknya sih mungkin bisa. Kalau untuk sealingnya ya bisa mungkin, tapi kalau untuk di vakum gue kurang tahu. Oke, selanjutnya dari Desi lah mungkin ya. Oke, katanya kak, lebar sealingnya berapa milisenti? Oke, kita ukur ya untuk lebar dari lebar dari mesin vakum ini. Oke, jadi ini gue disuruh ngitung lebarnya ya. Nih gue udah siapin penggaris nih, penggarisnya udah sesuai lah. Kalau lebar mesin ya, lebar ukuran dimensinya sendiri ini kurang lebih sekitar 14,5. Tapi kalau untuk lebar sealer atau sealing ya, dari sini ke sini ya, jadi ya ini kurang lebih berapa nih, 13 deh, hampir 13, atau amannya 12 cm setengah amannya untuk lebar dari sealer ini. Jadi untuk sealer ini gua kurang tahu ya, yang bisa nyiler sampai sepanjang ini tuh biasanya untuk nyiler apa. Biasanya kan kita cuman sedikit sih ukuran plastik yang untuk di sealer, tapi kalau untuk panjang segini ya udah cukup lumayan besar lah. Untuk keperluan nyiler plastik apapun mungkin udah cukup. Oke, kurang lebih segitu untuk lebarnya ya. Selanjutnya oleh Mata nih, bang, kalau Ronneke E2900 ms bagus nggak ya?
Nah kalau ini gue kurang tahu alatnya mana aja, gue nggak punya kan, jadi gue nggak bisa kasih komentar lah di sini. Oke, selanjutnya dari Bagus Gigi, kalau ikan asap bisa nggak bang? Oke, kalau di sini untuk mesinnya nggak milih-milih sih dia, jadi apapun makanannya mungkin bisa. Yang bisa mempengaruhi itu adalah plastik ya. Kalau plastik itu memang dia harus ada plastik khususnya, itu bakal kita bahas deh. Selanjutnya dari Totsmi, ini udah gue bahas sih. Yang udah gue balas mungkin nggak gue ini ya, nggak gue bahas lagi, udah gue balas soalnya. Satu itu dari komen 129, dia nanya nih, kekuatan vakumnya bisa untuk berapa bungkus bang, karena rencana mau buat usaha, cuma mau tahu kekuatan atau maksimal vakumnya bisa berapa kali. Ini sebenarnya udah dibahas nih, udah dibales nih. Bantu jawab, kalau mau vakum yang banyak sampai puluhan bungkus tanpa nanti beli yang 1 jutaan. Ya ini bener banget, kalau misalkan vakum ini kan karena harganya murah ya, dia portable untuk usaha kecil lah, karena dia mungkin ada batasnya lah untuk kekuatan dari mesin vakum ini. Cuman yang pengalaman gua kalau untuk makanan-makanan, apalagi makanan basah ya, dia ini nggak bisa vakum continuous gitu, jadi harus dijeda. Jadi kayak gue itu pengalaman bisanya sampai 30 bungkus atau 50 bungkus gitu dalam 50 kali vakum lah gitu. Soalnya kan bisa banyak sebenarnya, kalau untuk ukurannya kecil bisa banyak, cuman kalau untuk prosesnya vakumnya itu bisa paling 30-50 kali. Nah kalau udah kayak gitu biasanya dia panas, dan ada indikator kalau kita harus tunggu dulu dia dingin baru bisa dipakai lagi. Kalau nggak akan bisa kalian pakai, soalnya lampunya bakal kedip gitu. Nah kurang lebih yang gue tahu kayak gitu sih. Jadi kalau untuk penggunaan rumahan gitu ya, atau enggak skala kecil lah untuk UMKM, mungkin kalau untuk belum punya modal beli vakum ini ya bisa aja, sangat membantu juga buat kalian. Cuman kalau untuk yang udah skala besar ya harus siapin budget yang lebih besar lagi gitu. Soalnya kalau untuk vakum ini sih bisanya nggak terlalu banyak gitu, jadi kurang lebih ya kayak gitulah. Oke, selanjutnya ada dari Mas Dani, Mas wattnya berapa? Oh udah ada sih di kolom komentar, di kolom deskripsi ya ada ya. Selanjutnya nah ini nih dari DF, nah ini yang bikin gua mau nge-review ulang juga. Sebenarnya udah lama pengen buat, cuman ya belum ada waktu yang tepat lah. Oke, selanjutnya ini kata dia, Kak minta reviewnya lagi dong setelah 2 bulan pemakaian, apakah masih aman atau ada kerusakan gitu. Ini udah ada yang balas komennya up dong. Oke, jadi bakal kita bahas ya. Ini mesin vakumnya udah gue pakai 1 tahun, gak setahun juga sih, karena belakangan sempat nggak gue pakai juga. Oke, jadi seperti yang kalian lihat, kalau ini mesinnya masih berfungsi normal ya, nggak ada yang rusak, pokoknya semua fungsinya normal, bisa jalan semua fungsinya, bisa mesin manual juga masih bisa. Cuman gue punya kendala di bagian pengunci. Kalau di bagian penguncinya ini punya gue patah. Ini patah nih. Sini nggak ada ya. Kalau di sini untuk penguncinya masih ada. Ini masih tetap bisa gue pakai, masih bisa tetap gue gunain. Cuman pas dia udah ngunci, nah yang di sini kalau misalkan mau gue pakai, ya sebelah kanan harus gue tekan. Tapi tetap bisa dipakai. Tapi asalkan saat proses kalian jangan sampai nekennya tuh pelan, karena nanti anginnya bakal kebuang lagi atau masuk lagi gitu, percuma. Jadi nah itu doang sih kendalanya. Selain itu nggak ada kendala lain, paling cuman kalau dia mesin panas, kita lagi ada kerjaan numpuk, dia nggak bisa digedor gitu. Kalau udah panas dia harus berhenti dulu, harus kita dinginin. Cuman ini doang nih kendala nih. Mungkin banyak juga sih yang ngalamin kendala sama kayak gue, di bagian penguncinya nih banyak yang patah. Terus bagian apa lagi ya? Karet paling. Nih karet ini nih yang mudah banget melaret. Jadi kalau menurut gue kalian jangan rajin dicuci deh untuk bagian karet. Kalau yang lain nggak apa-apa dicuci, tapi untuk yang karet kalau kata gue dilap aja, dan itu pun jangan lap basah ya, lap kering aja, karena dia gampang melar. Kalau udah melar nggak bisa dipakai. Itu akibatnya pas kita mau
Pas kita mau vakum, dia malah kelempar lagi anginnya, jadi kayak kurang kenceng gitu. Jadi saran dari gua paling ini aja, ini karena gua udah 2 kali ganti karet dan belum nemu juga sih karet yang pas gitu. Karena apa ya, mungkin karena udah bawaan, dan ini nggak tahu untuk karetnya mungkin untuk universal, jadi nggak bisa sembarang mungkin ya. Cuman kalau secara pemakaian masih bisa gue pakai, ini masih normal semua fungsinya, dan ini udah setahunan ya. Udah cukup segitu sih mungkin review gue setelah pemakaian, karena memang nggak banyak masalah sih, cuman di bagian ini aja yang kalian misalkan baru beli, hati-hati untuk pemakaiannya. Jadi jangan asal ditekan banget kuat-kuat gitu aja. Oke, jadi sebagai tambahan gua bakal cobain vakum pakai plastik emboss ini, plastik khususnya. Coba ngetes pemakaiannya ya, karena gue emang usahanya bakso aci. Coba gue tes bakso aci di sini untuk vakum apakah masih bisa. Jadi seperti kata gue tadi, kalau kita cara menggunakannya ini harus lebih dari di sini ya. Dan karena punya gue patah, jadi dikunci tapi tetap sambil gue pegang. Kita coba ya, pencet vakum. Nah, ini proses vakum. Dan ini kalau sealer udah hidup berarti proses mensealer atau mengikatnya ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Bunyinya 2 kali, bunyi nyedotnya. Kalau sudah gue lepas. Nah, ini buka sampai dia ada udara dulu ya. Nah, udara keluar. Nah, seperti inilah kurang lebih. Kalau mesin ini masih berfungsi normal ya, gue pakai masih aman, nggak ada kendala, dan daya hisapnya masih bagus banget tuh, masih bagus banget ya, aman lah. Jadi buat kalian yang punya alat seperti ini mungkin bisa sharing juga, atau yang mau beli alat seperti ini atau lagi meriksin Baolong, dari gue sih recommended aja, karena murah dan juga cocok untuk bisnis yang baru mulai juga. Oke, kurang lebih seperti inilah kondisinya sekarang. Oke, selanjutnya ada yang nanya, I'm sorry Putro, nanya harganya berapa bang? Kalau harga udah adalah di link deskripsi ya, cek aja di situ. Oke, ada lagi yang nanya, mohon info min, kira-kira bagus mana dengan merek Kris? Nah, kalau ini gue kurang tahu ya, karena gue nggak ada alatnya untuk ngebandingin. Nah, ada juga yang nanya, rock at home kira-kira bisa awet nggak untuk bisnis rumahan? Kalau awet nggak awet tergantung pemakaian lagi sih, sama tergantung hoki nggak. Takutnya kan namanya elektronik itu, apalagi dia belum terkenal banget, bisa aja cepat rusak, bisa aja awet gitu. Sampai hari ini status mesin aman. Oh, kalau ini udah kita bahas ya tadi ya, mesin gua kurang lebih seperti itulah kondisinya. Nah, ini nih Aimian, dia nanya, bang plastiknya plastik khusus atau plastik es juga bisa? Kalau untuk mesin vakum ini dia harus menggunakan mesin yang emboss ya, atau mesin khusus plastik khususnya. Untuk mesin ini nggak bisa pakai plastik biasa atau plastik licin, karena nggak akan bisa narik angin dia. Tapi kalau untuk sealer doang bisa pakai plastik apa aja bisa, tapi kalau untuk vakum nggak bisa dia. Jadi yang gue maksud plastik emboss itu yang seperti ini ya, dia yang bertekstur ya, atau ada ya tekstur lah, dia kasar gini. Memang belakangnya dia halus, cuman satu sisinya dia kasar. Ini plastik emboss khusus untuk vakum ya, vakum dan sealer. Tapi kalau ini yang dimaksud kayak plastik es atau plastik biasa, ini kalau plastik seperti ini nggak bisa untuk vakum, udah pasti nggak bisa. Udah gue coba, dan mungkin emang di tempat penjual juga udah dijelasin sih, kalau misalkan vakum ini tuh apalagi yang murah ya, biasanya nggak bisa pakai plastik yang seperti ini. Dan plastik esnya juga, plastik es seperti yang gini juga harus merek khusus atau tipe khusus gitu, nggak bisa sembarang juga. Tapi kalau untuk fungsi sealer doang, untuk fungsi untuk merekat doang, bukan narik udara, mungkin plastik yang seperti ini bisa. Tapi dengan tingkat ketebalan juga harus diperhatikan. Kalau misalkan tipis, dia mungkin malah nggak ke sealer, malah kepotong. Jadi kalau mau pakai
uh, vakum sealer atau vakum harus pakai plastik yang seperti ini atau plastik emboss. Untuk pembeliannya nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Nah, plastik yang untuk jeruk dan makanan kering, kalau plastik tergantung ini ya, tergantung volume ukuran kalian masuk atau enggaknya gitu. Oke, selanjutnya dari Menka Aryani, dia nanya, bisa narik udara bang? Ya bisa dong, ini kan emang namanya mesin vakum ya. Selanjutnya ini ada dari Jelanisi, kalau mau pakai sealernya aja bisa tanpa vakum, bisa. Dia ada modenya juga kok, atau enggak apa namanya, plastiknya tuh jangan sampai batas untuk vakum, jadi dia di batas sealer aja, jadi dia bisa nyeler. Nanti gue praktekin deh caranya gimana. Nah ini dia nih modenya, kan sealer saja ada atau vakum sealer juga ada, jadi biasa dipakai untuk vakum doang, vakum plus sealer atau sealernya aja. Nah kalau untuk vakum dia biasanya plastiknya itu kita taruhnya di sampai ngelewatin bantalan ini ya. Jadi ngelewatin bantalan ini supaya nanti udaranya tuh disedotnya di sini sih kayaknya. Supaya yang jelas di sinilah. Tapi kalau untuk sealer doang dia cuma di sini aja nih, di bawah karet ya. Di bawah karetnya. Jadi kan ini kan tempat kita nyilernya nanti. Nah, di sinilah bisa. Tapi kalau untuk vakum dia di atasnya lagi. Atau pas di karet juga bisa, atau di atas melebihin karetnya sedikit. Yang jelas untuk sealer cuma di sini aja batasnya. Ini selanjutnya ada yang nanya juga, bisa sealing aja tanpa vakum. Nah udah gue balas ya tadi ya. Apalagi nih, beli vakumnya, plastik vakumnya di mana? Kalau untuk beli plastik vakum sebenarnya di mana aja bisa, di toko plastik yang lengkap ya. Atau kalau yang kebingungan nanti gue bisa kasih link di deskripsi ya untuk cek tempat belinya di mana. Yang tempat gue biasa beli deh kalau nggak salah itu. Selanjutnya dari CCTV belum buat, waduh namanya. Kak, vakum tidak panas gimana ya cara memperbaikinya? Nah kalau ini gue kurang jelas juga, kurang paham. Walaupun emang ada garansi, mending tanya aja ke sellernya. Karena kalau itu gue nggak bisa memperbaikinya juga, gue nggak tahu apa itu kerusakannya. Selanjutnya ini gue nanya nih, Kak kalau lampunya ngedip semuanya kenapa ya? Nah kalau lampunya ngedip semua itu yang gue bilang tadi, kalau dia panas, jadi harus apa ya, harus tahan dulu atau berhentiin dulu proses vakumnya karena biasanya panas. Atau ada kerusakan lain juga bisa jadi. Cuman umumnya kalau dipakai misalkan di gedung tuh biasanya dia muncul tuh indikator lampunya yang berkedip, biasanya tuh panas, mesinnya harus diistirahatkan. Oke, dari Freyanto dia nanya, buat isi udara bisa nggak bang? Nah kalau ini kayaknya gue nggak tahu ya, nggak bisa kayaknya. Soalnya itu beda mesin mungkin. Kalau untuk buat isi udara itu namanya mungkin kompresor ya, kalau nggak salah ya. Ini kan mesin vakum untuk narik. Oke, vakum ini plastiknya yang bintik-bintik ya, agak mahal plastik ya. Plastiknya itu yang emboss ya, yang bintik-bintik, bukan plastik yang bening atau mulus gitu. Ini memang plastiknya lebih mahal dari plastik biasanya. Oke, di sini ada Hatifa RT20. Ini plastiknya emboss ya. Kenapa nggak bisa yang polos bang? Kalau ini mungkin ya karena emang nggak bisa dia mesinnya untuk narik yang licin gitu. Kalau kenapanya gua kurang jelas juga, nggak tahu juga. Tapi emang harus khusus plastik emboss. Selain emboss dia nggak bisa untuk vakum. Oke, ini pertanyaan dari Didit, sudah aja sama aja. Berapa harganya ya? Kalau untuk harga bisa cek di deskripsi. Apalagi nih, sudah bang, udah. Mungkin ya sepertinya kayak gitu ya. Nah ini nih dari Ivana, sudah pernah nyoba untuk vakum makanan berminyak, rendang atau daging tumis gitu, aman nggak ya? Oh ini udah gue coba sih, untuk makanan yang basah, makanan yang berminyak udah semua sih. Kalau untuk kerapihannya ya tergantung kalian. Kalau rapih mungkin aman. Jadi untuk makanan ayam semua bisa kok. Oke, kayaknya udah ya. Nggak ada pertanyaan atau komen yang penting-penting lagi. Karena ini udah gue bahas juga ya untuk gue review ulang.
cara pemakaiannya. Nah, jadi terima kasih yang udah nonton video ini atau dari viewers yang lama nonton video ini ulang. Semoga bermanfaat. Itu yang gua share adalah yang gua tahu tentang mesin ini. Jadi kalau misalkan kurang jelas, kurang padat, kurang apa ya, pokoknya kalau video ini banyak kekurangan ya dimaklumin aja. Semoga yang nonton ini diberikan kebaikan. Jangan lupa klik like-nya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.